Industri pertahanan Indonesia mengalami perubahan signifikan pada tanggal 20 Februari 2025, ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengumumkan perombakan besar dalam jajaran direksi dan komisaris di PT Len Industri, pusat dari Defend ID, perusahaan induk holding pertahanan milik negara Indonesia. Langkah strategis ini menandakan fokus baru pada penguatan kemampuan pertahanan negara dan mendorong industri ini ke depan. Perombakan ini, sebuah langkah tegas untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terlihat dari penunjukan tokoh-tokoh kunci yang bertugas mengarahkan Defend ID menuju masa depan yang ditentukan oleh inovasi, pertumbuhan, dan daya saing global. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun ekosistem pertahanan nasional yang kuat dan mandiri. Perombakan ini bukan hanya perubahan personel, tetapi langkah strategis untuk merevitalisasi Defend ID dan memastikan keselarasannya dengan lanskap industri pertahanan global yang terus berkembang. Kepemimpinan baru ini membawa banyak pengalaman dan keahlian, menjanjikan babak dinamis bagi perusahaan. Perombakan ini telah disambut dengan minat yang besar dari para pakar dan pengamat industri, yang mengamati dengan cermat bagaimana kepemimpinan baru akan menghadapi tantangan dan peluang yang ada di depan Defend ID. Di pucuk pimpinan transformasi ini adalah dua tokoh terkemuka, Joga Dharma Setiawan, yang diangkat sebagai Direktur Utama, dan Tri Budi Utomo, yang memegang peran sebagai Komisaris Utama. Joga Dharma Setiawan dikenal karena pengalamannya yang luas di sektor industri, membawa banyak pengetahuan dan rekam jejak kesuksesan yang terbukti. Kepemimpinannya diharapkan mengantarkan era efisiensi operasional dan arahan strategis yang ditingkatkan untuk Defend ID. Tri Budi Utomo, seorang pemimpin berpengalaman dengan pemahaman mendalam tentang strategi dan kebijakan pertahanan, siap memberikan bimbingan dan pengawasan yang tak ternilai sebagai komisaris utama. Pengangkatannya menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang kuat dan visi strategis untuk masa depan Defend ID. Penunjukan Setiawan dan Utomo mewakili perpaduan strategis antara keahlian industri dan pengalaman kebijakan. Kepemimpinan gabungan mereka diantisipasi untuk mendorong inovasi, mendorong kolaborasi, dan memperkuat posisi Defend ID sebagai pemain kunci di arena pertahanan global. Masyarakat Indonesia dan industri pertahanan sangat mengantisipasi kontribusi Setiawan dan Utomo dalam memimpin Defend ID menuju masa depan yang ditandai dengan pertumbuhan, inovasi, dan peningkatan keamanan nasional. Meresmikan transisi penting ini adalah dua keputusan penting, SK 3 Lelam MBU 02 2025, yang menguraikan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direksi, dan SK 3 Mimet MBU 02 2025, yang membahas hal yang sama dalam Dewan Komisaris. Keputusan-keputusan ini yang ditandatangani oleh Menteri Thohir mewakili lebih dari sekadar formalitas prosedural. Mereka melambangkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset strategis Indonesia. Keputusan-keputusan tersebut juga menyoroti pendekatan proaktif pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa badan usaha milik negara, terutama yang penting bagi keamanan nasional, dilengkapi dengan kepemimpinan dan visi yang diperlukan untuk berkembang di lanskap global yang berkembang pesat. Penerbitan keputusan ini menandai dimulainya babak baru bagi Defend ID, di mana restrukturisasi strategis dan rasa tujuan yang diperbarui diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan kinerja dan kontribusi nasional. Dewan yang baru diangkat mengemban tanggung jawabnya dengan mandat yang jelas, yang diartikulasikan oleh Asisten Deputi Industri Manufaktur, Chairia. Penekanan ditempatkan pada optimalisasi pemanfaatan dana penyertaan modal negara (PMN), aspek penting dari strategi pertumbuhan Defend ID. Chairia menekankan pentingnya menyelesaikan program-program industri pertahanan prioritas yang menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Lebih lanjut, ia menekankan perlunya peningkatan pencatatan keuangan dan transparansi kinerja, yang menggarisbawahi dedikasi pemerintah terhadap tata kelola perusahaan yang baik dalam badan usaha milik negara. Arahan ini memberikan peta jalan yang jelas bagi Dewan baru, menguraikan area fokus utama, dan menetapkan tahapan untuk era baru akuntabilitas dan kepemimpinan yang digerakkan oleh kinerja dalam Defend ID.
Estafet kepemimpinan, Bobby Rasidin merefleksikan kemajuan dan prospek masa depan. Perombakan tersebut juga menyaksikan kepergian Bobby Rasidin, direktur utama yang akan digantikan. Rasidin dalam pidato perpisahannya menyatakan rasa terima kasih atas kesempatan untuk memimpin Defend ID dan menyoroti pencapaian perusahaan selama masa jabatannya. Ia mengakui dedikasi dan kerja keras Dewan dan karyawan sebelumnya, memuji mereka atas kemajuan perusahaan dalam inovasi dan peningkatan peringkat globalnya. Rasidin menyatakan keyakinannya pada kemampuan kepemimpinan baru, mendesak mereka untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan dan menghadapi tantangan di depan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kepergiannya menandai akhir dari sebuah era untuk Defend ID, tetapi kontribusi dan kepemimpinannya niscaya akan meninggalkan dampak yang langgeng pada perjalanan perusahaan. Menavigasi tantangan ke depan, Dewan Baru Defend ID dan misinya. Saat Dewan Baru mengemban tanggung jawabnya, ia menghadapi segudang tantangan dan peluang. Industri pertahanan global berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh kemajuan teknologi, pergeseran geopolitik, dan meningkatnya permintaan akan solusi pertahanan canggih. Defend ID harus menavigasi lanskap yang kompleks ini, sambil secara bersamaan memenuhi mandatnya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional Indonesia. Ini akan melibatkan pencapaian keseimbangan antara mengejar inovasi mutakhir, memastikan efektivitas biaya, dan membina kemitraan strategis. Dewan perlu mengatasi tantangan utama seperti meningkatkan kandungan lokal dalam pengadaan pertahanan, mengembangkan tenaga kerja terampil, dan menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. Lebih lanjut, Dewan harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya, memastikan bahwa Defend ID beroperasi dengan standar tata kelola perusahaan tertinggi. Menempa jalan menuju sukses, mengoptimalkan dana PMN untuk pertumbuhan strategis. Salah satu tugas paling signifikan di depan bagi Dewan Baru adalah pemanfaatan dana PMN yang efektif. Dana ini merupakan investasi penting bagi masa depan Defend ID dan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan. Dewan harus memprioritaskan proyek-proyek yang menawarkan potensi terbesar untuk pertumbuhan keberlanjutan jangka panjang, memastikan bahwa dana ini diterjemahkan ke dalam kemajuan nyata dalam kemampuan pertahanan Indonesia. Ini akan membutuhkan perencanaan yang cermat, manajemen keuangan yang ketat, dan komitmen terhadap transparansi dalam alokasi dan pemanfaatan sumber daya ini. Dewan juga harus mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif untuk menambah dana PMN dan menarik investasi sektor swasta dalam industri pertahanan. Memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia, sebuah upaya kolaboratif. Keberhasilan Defend ID secara intrinsik terkait dengan penguatan keseluruhan kemampuan pertahanan Indonesia. Ini membutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan tidak hanya Defend ID, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, lembaga penelitian, dan pelaku sektor swasta. Dewan Baru harus memprioritaskan kolaborasi dan berbagi pengetahuan untuk mendorong ekosistem pertahanan yang berkembang di Indonesia. Ini termasuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor pertahanan dan mempromosikan kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan mendorong pendekatan kolaboratif, Defend ID dapat memanfaatkan kekuatan berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat pengembangan industri pertahanan yang kuat dan mandiri di Indonesia. Menatap ke depan, masa depan yang lebih cerah untuk Defend ID dan pertahanan Indonesia. Perombakan Dewan Defend ID merupakan momen penting dalam perjalanan perusahaan. Dengan tim kepemimpinan baru dan mandat yang jelas untuk pertumbuhan dan inovasi, Defend ID berada pada posisi yang tepat untuk mainkan peran utama dalam membentuk masa depan industri pertahanan Indonesia. Tantangan ke depan memang signifikan, tetapi peluangnya bahkan lebih besar. Dengan merangkul inovasi, memprioritaskan kolaborasi, dan tetap berkomitmen pada nilai-nilai intinya, Defend ID dapat memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di arena pertahanan global, sambil secara bersamaan memastikan keamanan dan kemakmuran Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat menantikan kontribusi Dewan Baru dan realisasi potensi penuh Defend ID di tahun-tahun mendatang.